mulai minggu ini dengan semangat ya tentunya. Saya Kak Rose menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Sama Daniel hari ini juga di pojok sana. Lihat baju. Baik, seperti biasa sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita hari ini, kita ke pojokan dulu yuk. Apa sih yang lagi ramai, yang terjadi hari ini, yang masih hangat sekali dan juga menuai banyak pro dan kontra. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini dari dunia nyata, yaitu hari ini adalah sidang perdana gugatan perceraian Ria Ricis terhadap Teuku Ryan. Ya, agendanya adalah masih mediasi. Dua-duanya datang hari ini dan Ryan yang masih mau menjawab pertanyaan wartawan walaupun tidak banyak, sementara Ricisnya banyak menghindar ya. Seperti apa suasananya? Mari kita lihat yang berikut ini. Cis, gimana sih? Sempet nangis di sini, Cis. Tadi juga sempat. Kenapa ya, Cis ya? Buka dong. Ricis sendiri masih kekeh untuk berpisah. Sedangkan kan pihak sana. Ya, sepengetahuan kita masih itu, karena tadi selesai mediasi kita belum ada pembicaraan. Saya manajer yang selalu temenin saya, tadi temenin Ricis juga, makasih banyak ya udah nemenin masih istri Rian, istri dari luar yang gak enak, tidak akan membalas atau membuka aib istri saya. Karena dia sampai kapanpun, alhamdulillah kami bersama atau enggak, dia tetap ibunya dari anak saya. Iya, tadi kita lihat ya pada saat di ruang sidang Ricis masih cium tangannya Rian gitu kan. Ya terus kalau kata Rian ya ini masih istrinya. Jadi apapun dan sampai kapanpun dia juga nggak akan buka-bukaan apa-apa. Tapi kalau menurut dia berita-berita yang beredar di luar sana itu tidak benar semuanya gitu. Kalau dari kuasa hukumnya Ricis masih kekeh ya. Tapi kan kuasa hukumnya Rian kemarin kita wawancara masih akan berusaha itu. Mengusahakan supaya Rian lebih banyak bisa membujuk-bujuk ya kan gitu. Ini kalau kita lihat postingannya hari ini juga Rian postingnya dia lagi menghabiskan waktu sama anaknya Moana. Sebenarnya kalau Ricis seperti biasa dia postingnya cuman ya itulah posting-posting pelangsing gitu. Ya, tapi kan makanya itu menggambarkan apa yang diposting itu tidak harus sesuai dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah tetap cium tangan dong Icisnya, mudah-mudahan ada kabar baiknya lagi. Yang berikut, apalagi ada Ricis bawa tasbih gemeteran dan nangis. Rian senyum-senyum kayak jumpa fans. Ini mentalnya Rian kuat juga ya. Salah terus salah. Tapi kalau kita lihat coba tadi mukanya Rian itu biasanya kan rambutnya tuh pakai minyak rambut ya. Tadi tuh enggak loh ya kan, megar gitu rambutnya ya kan. Tuh kan, terus habis gitu juga terlihat wajahnya tuh ya. Mana ada sih orang yang nggak tahu deh ya, tapi kayaknya sih ya kalau mau menjalani mediasi dan dua-duanya datang itu kan sebuah kabar baik karena memang itulah jalannya ya. Sidang cerai itu ya awalnya kalau bisa diperbaiki kan juga belum ada keterangan kan apakah itu deadlock atau enggak gitu kan, jadi masih ada harapan lah. Yang berikutnya coba kita lihat pas Rian nengok ke Ricis bikin sedih. Yang mana sih itu ada ya, tadi pengen lihat lagi deh tuh adegan yang mana. Yang berikutnya, apapun nanti keputusan pengadilan semoga yang terbaik untuk rumah tangga Kak Icis. Ya lanjut berikutnya. Pernikahan baru seumur jagung, segala permasalahan harusnya dibicarakan secara kekeluargaan, jangan sampai bercerai. Ya gitu ya. Ya gitu sih. Sebenarnya coba diusahain lagi sih kalau menurut aku ya. Kasihan anaknya ya. Memang kalau zaman sekarang nih dari orang yang yang gagal ya. Ya kalau bisa diusahakan lah. Oke, baiklah kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini masih membahas mengenai yang juga ramai masih menjadi perhatian publik mengenai kasus meninggalnya Dante begitu ya. Sudah ada satu tersangka, tetapi orang juga masih fokus kepada ekspresi ibunya Dante yaitu Tamara atau Ara. Kenapa kok kayaknya mukanya biasa aja dan bahkan ada muncul kecurigaan apakah Ara ini terlibat atau enggak. Nah kita undang satu temannya Tamara lagi, ada Reni Novita. Dan ada satu orang psikolog dan juga grofolog juga yang bisa membaca ekspresi juga, ada Joyce Manurung yang nanti akan kita tanya-tanya, kita perlihatkan beberapa cuplikan wawancara Tamara, sekaligus juga kita mau bertanya sebenarnya proses orang sedih itu seperti apa sih gitu, apakah sama semua orang harus nangis apa segala macam, hari pertama, kedua, ketujuh itu sama siklusnya seperti apa. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini.
Kasus kematian Dante, putra dari Angger Dimas dan Tamara Tiasmara yang meninggal pada 27 Januari lalu saat sedang berenang ini diduga sengaja ditenggelamkan oleh YA, kekasih Tamara yang telah ditangkap oleh polisi 9 Februari lalu. Tamara yang telah menjalani pemeriksaan psikologi forensik ini dituding netizen terlibat dalam kasus kematian anaknya sebab dinilai menutupi pelaku sejak awal, tidak menunjukkan ekspresi sedih hingga tampil beria saat pengajian hari ke-7. Pernyataan Tamara yang menyebut anaknya memiliki hobi berenang dan telah ikut les berenang sejak usia 6 bulan ini justru berbeda dengan Dimas dan pihak sekolah yang menyebut Dante kerap menunjukkan ketidakpercayaan diri saat berenang. Tamara juga dituding memiliki hubungan toksik dengan YA, bahkan mantan istri YA pun diduga menyinggung YA soal karma melalui lirik lagu. Seperti apa tanggapan psikolog dan grafolog Joyce Manurung terkait ekspresi Tamara? Mengapa Reni Novita menutup kolom komentar postingan bersama Tamara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan ini Reni Novita, ini Joyce Manurung ya, psikolog yang kan baik. Terima kasih sudah hadir lagi. Baik, ini ke Reni dulu, ini ada postingannya 7 harian Dante. Ini kamu salah satu yang posting selfie, ya kan, ini postingannya. Yang kemudian rame ya. Akhirnya apa, kamu take down atau kamu tutup komentarnya? Pertama awalnya aku tutup komentarnya, habis banyak banget kan ya. Aku pikir, aduh berisik deh. Terus ngejelasinnya juga kan capek ya. Aku pikir juga buang-buang energi, buang waktu. Percuma lah ngejelasin kalau mereka sendiri sudah punya pendapatnya sendiri loh. Kita ngebongkar pun juga susah gitu loh. Aku pikir ya udahlah cari amannya. Pertama aku tutup komen, tapi sehari 2 hari tiba-tiba masuk hukum, udah naik terus tuh kan pembahasannya kan. Akhirnya aku hide lah. Fotonya aku arsip. Iya, aku arsip. Aku juga udah teleponan juga sama Tamara. Kata Tamara, kenapa Mami nggak apa-apa? Justru dia bilang nggak apa-apa, aman-aman aja kok aku gitu kan. Aku bilang, emang dia lihat Instagram, kayaknya dia udah nggak lihat Instagram deh. waktu aku masih update, dia masih lihat. Okay. Masih. Terus aku bilang, aduh aku posisinya aku gini, justru aku mikirin kamu sayang. Aku bilang, aku juga serba salah ya kalau aku arsip. Seolah-olah aku nutupin, ya kan, justru aku nanti kayak gimana-gimana. Tapi kalau enggak, ini kamu masih udah jalur hukum, nanti beban nggak buat kamu kayak dari senyum aja dikomentarin, dari rambut dikomentarin. Iya sih, ya udah deh terserah Mami aja, karena dia benar-benar pusing kali ya mau bilang. Pasti. Ya udah, terus akhirnya tapi semalam aku buka lagi karena aku memberanikan klarifikasi. Akhirnya aku buka aja udah nggak apa-apa gitu. Kalian yang netizen yang kepo ya udah denger di sini gitu. Tapi kamu sendiri ini kan 7 harian gitu ya, foto ini dan kemudian diposting. Sebenarnya kenapa kamu memilih foto itu justru yang kamu posting gitu? Ya kan maksudnya itu suasananya kan duka ya, kadang-kadang kita juga bingung kan gitu mau posting foto di suasana seperti itu gitu. Jadi kan di Instagram aku itu banyak banget tuh foto-foto semua cuplik-cuplikan itu ya. Itu semua itu foto-foto dari teman-teman. Dari si A, si B, si C. Cuman yang foto aku satu, itu foto aku. Ini dari handphone aku maksudnya, dari handphone aku. Ya sudah, jadi awalnya aku fotonya dari handphone aku, yang lainnya baru kiriman teman-teman. Jadi kompilasi aja ya, suasana pada saat itu gitu. Tapi pada hari itu kamu datang ke 7 harian itu seperti apa sih? Kalau aku terlihat ginian, aku kan nggak datang yang hari pertama karena emang aku lagi pergi sama keluarga dan denger juga dari teman-teman pada laporan, aku nggak bisa datang karena bawa anak, nggak mungkin kan lagi dalam keadaan duka kayak gitu, aku bawa anak kecil aku gitu. Aku jadi baru bisa datang di 7 harian itu. Ya aku sih menganggap si Tamara udah sedikit kuat ya, atau aku udah lama nih nggak ketemu, nggak syuting bareng sama dia. Selama ini kan kalau FTV selalu bareng ketemu gitu kan. Terus tiba-tiba aku emang udah nggak syuting bareng di PH itu, aku datang, dia memang agak yang Mami gitu loh, dia memang agak mungkin kaget juga kali ya, aku mau datang gitu kan. Mungkin kalau aku sih ngerasa ada perasaan, oh udah lama nggak ketemu, ternyata orang itu peduli loh sama gue, datang loh ke acara gue seperti ini, bentuk kasih sayang apa, dia ngerasa sih seperti merasa itu. Merasa senang karena ada perhatian dari teman yang udah lama nggak ketemu gitu terus ya. tambah lagi teman-temannya juga rame apa ya, mungkin dia seneng lah, walaupun kita tidak tahu udahannya seperti apa, kan kita nggak tahu. Baik, nah ini ada juga story dari salah satu sahabatnya Tamara nih, ya ini ini mungkin banyak juga yang memberikan kesaksian soal si Tamara tuh tidak seperti yang dituduhkan orang-orang. Sebagai seorang ibu, ini termasuk ibu yang peduli banget sama anaknya, bahkan overprotective gitu bilangnya. Buat aku yang kenal Ara lebih dari 10 tahun udah paham banget kelakuan Ara yang kayak gini. Emang Ara tuh selebay ini. Jadi pas dibilang dia ke kolam buat ngecek air dan lain-lain, aku udah nggak heran.
dulu suka banget bercandain Ara. Kalau Dante tahu ibunya begini, pasti dia pengen banget ganti ibu. Saking selebay apanya Ara dan seabsurd apa kelakuannya. Tapi sekarang pengen banget bilang sama Dante kalau ibunya ibu yang kuat banget. Mati-matian selama ini kerja siang malam buat dia. Gitu. Ini salah satu untuk membantah kecurigaan orang. Kenapa kok sehari atau berapa hari sebelumnya Tamara ini bersama si YA itu ngecek kolam renang gitu ya. Nih buat yang bilang nggak mungkin Ara ke kolam cuma buat ngecek airnya bersih apa enggak. Nih lihat ya, waktu pandemi selebay apa dia keluar rumah pakai jas hujan. Saking bocahnya parnoan, selalu bawa disinfektan spray nyemprotin semua area. Padahal nggak hujan, tapi dia pakai jas hujan gitu ya. Nah ini coba kita lihat beberapa cuplikan video ya. Ini kita minta Joyce untuk menganalisa. Jadi karena orang kemudian fokus di hari ke-7 itu fotonya. Nah beberapa hari kemudian mulai muncul tuh foto-foto pada saat kejadian, itu seperti apa ekspresi Tamara. Dan berikut juga ada beberapa cuplikan wawancara di hari ketiga sesudah meninggalnya dan juga di sesudah dan sebelum dia melihat CCTV. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Yang kemarin aku lihat bundanya, jangan cepet-cepet agak dia. Nanti aja ya. Bangun kak, bangun kak. Oke, Mbak Joy sudah lihat lebih dekat ya video-videonya ya. Kalau Mbak Lili melihatnya gitu kan banyak orang yang melihat kok nangisnya gitu sih nggak pakai air mata lah apa segala macam salah gitu. Ya ini yang menarik ya kalau kita bicara tentang kehilangan. Apalagi yang sifatnya tiba-tiba itu selalu diawali dengan kondisi shocking. Iya. Nah, shocking itu situasi di mana orang tidak bisa kontrol atau merencanakan ekspresi apa yang harus ditampilkan. Nah, ketika dia mengetahui anaknya udah nggak ada. Nah, shocking ini bisa masuk pada fase namanya denial. Nah, dia menyangkal bahwa anaknya masih ada. Nah, penyangkalan ini membuat seseorang itu menunjukkan ekspresi berharap, masih bisa melihat. Yang intinya itu dalam kondisi tidak sedih sebenarnya. Nah, apakah ini yang dialami kita tidak tahu. Nah, kalau dari gambaran perilaku-perilaku ini masih dalam fase shocking nih yang pertama nih shocking ya. Kaget, tidak terima keadaan, masuk nih yang di saat di kuburan sudah mulai menyangkal bahwa anaknya masih ada sehingga upaya untuk menunjukkan bahwa saya itu tidak siap, saya siap itu tidak tahu gimana. Iya. Nah, namun yang menarik kalau kita bicara soal tangisan, umumnya orang yang mengalami kehilangan dan masuk pada fase grieving, seyogianya menunjukkan ekspresi sedih. Itu idealnya begitu. Idealnya. Nah, ekspresi sedih dari mana dilihat? Dari wajah misalnya ya. Mata itu arahnya ke bawah. Kemudian misalnya kelopak mata itu juga turun. Ini bibir harus ke bawah. Nah, ini apakah ditunjukkan atau tidak misalnya. Lalu kedua ada tears. Air mata yang dimunculkan. Namun menariknya tidak semua orang ternyata bisa memunculkan air mata. Iya. Ada yang disebut dengan Sjorgen syndrome. Orang-orang yang memang sulit mengidentifikasi saya sedang ngalamin apa sekarang perasaannya. Saya ini sedih, marah, takut, kecewa atau apa. Sehingga dia sendiri tidak tahu harus bagaimana sehingga secara otomatis otak tidak membantu mengeluarkan air mata. Oke. Jadi ada orang yang seperti itu? Ada yang seperti itu. Atau kalau itu sifatnya ekstrim, Sjorgen syndrome ini juga bisa berhubungan nanti dengan adanya isu mental di dalam diri seseorang tersebut. Jadi memang ada ya kondisi mental illness lah saya sebut begitu ya yang mungkin dialami seseorang. Atau memang situasi ini bisa juga disebut orang sebagai crocodile crying. Ya, crocodile crying itu tangisan-tangisan yang memang berbasis simpati, bukan empati. Jadi kalau dalam konteks pengakuan sosial, orang itu kalau sedih harus nangis. Kalau dia nggak nangis dan tidak ada air mata, dia tidak dianggap sedih. Sehingga dia harus memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Nah, apakah ini juga yang diperlihatkan? Nah, kita belum tahu sampai nanti harus ada pengukuran psikologis yang perlu ditegakkan.
Jadi sebagai seorang psikolog harus mengakses langsung sendiri baru bisa memberikan penilaiannya gitu ya. Kalau sekarang hanya bisa memberikan secara keilmuan gitu, secara keilmuan seperti apa. Jadi intinya kalau orang sedih, orang yang harusnya sedih tapi dia nggak nangis itu bukan berarti dia nggak sedih gitu ya. Tapi ada orang yang nangis itu belum tentu juga dia benar-benar sedih. Gitu. Ada juga air mata buaya itu juga ada gitu ya. Tapi ini menarik tadi Mbak Joyce mengatakan bahwa ya orang yang tidak bisa mengidentifikasikan emosinya sehingga nggak tahu harus kenapa, itu ada satu sindrom, ada satu lagi karena ada illness gitu. Ini mungkin nggak sih illness ini terpicu oleh beberapa kejadian, misalnya dia adalah korban kekerasan, KDRT, trauma itu bisa kah? Nah, kalau kita bicara lagi lebih jauh nih ya soal illness. Illness ada tiga faktor sebenarnya. Yang pertama adalah faktor bawaan, riwayat. Jadi barangkali itu diwariskan atau ada anggota keluarga yang sudah memiliki riwayat yang sama. Yang kedua faktor penyerta. Misalnya pola asuh, kondisi finansial, atau lingkungan sosial ekonomi yang dia alami selama dia hidup. Contohnya misalnya? Misalnya sulit uang. Sulit uang itu membuat orang bisa mengalami kondisi mental illness. Ya susah menangis gitu tadi. Salah satunya bisa ke sana kalau nanti arahnya dia mengalami sindrom itu. Jadi atau sulit mengidentifikasi. Seperti kayak ya kalau kita ngelihatnya kok kayak kuat banget ya kayak Baal gitu. Bisa. Seperti itu. Yaitu kemungkinan-kemungkinan atau pengasuhan ya tidak boleh nangis. Kamu harus kuat. Kamu adalah orang yang tabah, ikhlas dan sebagainya. Itu bisa saja diajarkan ya. Yang berikutnya? Nah, yang ketiga faktor pemicu. Nah, faktor pemicu ini biasanya muncul secara tiba-tiba. Contoh mengalami kekerasan dalam momen itu. Jadi bukan momen setahun yang lalu, itu faktor penyerta nanti masuknya. Atau tadi kehilangan yang tiba-tiba. Nah, orang shocking tidak tahu harus bagaimana, ini pemicu. Sehingga dia tidak bisa mengidentifikasi, mesti gimana. Sekarang saya tidak terima, marah pada lingkungan, atau menuduh si pelaku, atau kepada siapa. Nah, itu 3 faktor ini. Nah, kalau ini digabungkan, ya kemungkinan bisa. Mukanya jadi terlihat seperti nggak ada ekspresi yang sesuai dengan harapan orang. Ya, superficial saya sebutnya gitu ya. Atau kalau kita lihat tadi di beberapa video saya perhatikan ada gambaran gitu ekspresi lebih ke anger. Ya. Contoh misalnya clench hands nanti di beberapa video. Kemudian ada mulut yang tight. Nah, tight itu menggambarkan bukan kesedihan, tapi sebuah kemarahan, frustrasi gitu ya. Kenapa ini harus terjadi? Siapa pelakunya? Walaupun kita tidak tahu apakah memang itu yang mendasari atau kemarahan itu bisa ditujukan pada situasi lain. Nah, itu yang kita harus identifikasi lebih lanjut. Ini baru bisa membaca ekspresinya aja ya, bahwa tadi kesedihannya yang harus keluar air mata, tetapi di situ juga selain ekspresi sedih juga ada ekspresi marah, geram gitu yang lebih terlihat ya kayak ini karena saat di konferensi pers di konferensi pers. Coba kita lihat ini pada saat wawancara ya seperti apa berikut ini. Perkembangannya, jadi aku kan dari awal kejadian belum berani untuk lihat CCTV gitu. Pokoknya sampai sekarang nih masih belum berani banget lihat CCTV. Jadi emang pengennya nanti setelah 7 harian selesai baru nanti aku berani lihat CCTV-nya. Baru hari ini bisa makan, bisa minum. Dari kemarin makanan gak masuk Kak, semua masanya aku tiap hari berdua dante gitu. Berdua dante tiap hari, makanya berat banget sih nggak ada dia, bingung. Aku bingung kayak mau ngapain dia. Bingung, biasanya nganter sekolah, les, bingung gitu sekarang. Makanya kalau disuruh lihat CCTV, wah kayaknya nanti yang ada takutnya tahlilnya jadi berantakan nih. Yang tadinya mau buat 7 hari berturut-turut, takutnya jadi aku drop lagi gitu. Ya kalau aku lihat sih itu sedih banget itu ya. Dari getar suaranya gitu ya terlihat. Ya, dari timbre warna suara ya, perubahan warna suara. Dan satu ciri gesture ya, ada upaya untuk self protection. Yang menyentuh diri itu adalah upaya untuk kita melindungi diri kita dari berbagai emosi yang dimunculkan gitu. Tadi saya katakan bahwa ini kan fase grieving ya. Apakah memang di fase ini sudah masuk ke fase anger, dari denial dia pindah ke anger? Apakah itu yang sedang dialami sehingga tadi bahwa intensitas suara meningkat ketika dia bilang saya tidak bisa lihat CCTV gitu ya. Apakah itu akan memunculkan sebuah kemarahan atau sebuah perasaan tidak terima atau tidak setuju? Nah, itu kita tidak bisa pastikan. Kalau ada anger pada saat dia kan belum berani lihat CCTV, mungkin dia marah karena ya itu tadi dia sendiri mungkin di dirinya mungkin yang ada ketidakberdayaan.
ketidakberdayaan atau yang paling krusial sebenarnya dalam kondisi grieving ini kadangkala adalah rasa bersalah. Feeling guilty. Itu yang paling berat bagi seseorang untuk mengakui bahwa harusnya saya tidak melakukan itu, bahwa saya yang melakukan itu tuh berat sekali, dan let go-nya itu paling lama untuk rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini yang kadangkala dimaknai orang bisa tidak sedih karena dia menampik gitu ya. Ini kesalahan saya yang tidak sepenuhnya dia sampaikan secara verbal. Gitu. Ya karena berat ya, menyadari bahwa ada tanggung jawab dia gitu, bahwa dia menyesal itu kan berat, sebetulnya perasaan yang amat sangat berat. Dan kadang-kadang orang lebih mudah untuk jadi denial gitu kan, jadi kelihatannya jadi kayak defensif ya. Betul. Nah kita lihat wawancara sesudah dia melihat CCTV seperti apa ekspresinya berikut ini. Tidak tahu kan yang tadinya mau buat 7 hari. Bang, alasan Tamara menyembunyikan orang yang katanya dititipkan. Bukan menyembunyikan, kan udah dijelaskan. Di sini udah jelaskan. Mana terkait itu bagaimana? Karena sudah saya serahkan ke pihak kepolisian, biar orang itu mau ngobrol sama pihak kepolisian. Ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kasihan dia tahu, dia tahu, Kak Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Ya, mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Siapa sih ada yang nyangka? Nggak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Ya, tapi sudah lihat CCTV? Belum lihat juga. Ini kan ada 2 video. Yang pertama tadi udah lihat CCTV belum? Belum lihat CCTV. Yang kedua, ini kan ada 2 video ini ya. Oh, berarti yang tadi sebelum juga, ya, sesudah itu sudah ada tersangkanya. Iya. Tadi yang saya katakan, rasa anger itu muncul di sesudah lihat CCTV video kedua gitu ya. Jadi saya bisa memaklumi ketika kenapa bibir itu. Ini kan belum. Ini sebelum. Ini udah apa belum ini? Ya, ini belum. Ya. Oke. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini munculnya taitnya di sini, bibir tait itu. Jadi barangkali memang sesudah menyaksikan CCTV, perasaan tidak terima itu tuh dimunculkan. Ini bergabung dengan perasaan sedih sebenarnya. Ya, perasaan sedih dan marah itu bergabung dan upaya untuk melindungi dirinya dari perasaan-perasaan itu semua. Dan di sini kita perhatikan ada beberapa kali head movement. Jadi memang situasi ini menegangkan, mengancam buat yang bersangkutan dibandingkan dengan video yang ini. Ini masih agak nggak terlalu banyak head movement dan relatif ekspresi yang ditampilkan masih terkendali. Jadi dari bandingkan tadi ya? Iya, dibandingkan yang pertama. Dan di sini tight lips-nya itu tidak kelihatan yang sebelumnya. Ini aku melihat lebih mukanya Bang Sandi Arifin lebih emosi ya. Ini kuasa hukumnya lebih kenceng loh itu lihat tuh. Rahangnya lebih kenceng ya. Ikut terbawa ya. Iya kayak iya gitu ya. Ini ya ekspresi ini tadi kita sudah cukup memahami ya. Mungkin bisa diulang lagi Mbak Joyce bahwa ada berapa tahap sih orang ketika mengalami kesedihan? Ini secara umum ya. Kita kalau lihat pertama mengalami shocking, kemudian masuk ke fase denial. Tadi denial yang dulu ya. Dia itu belum meninggal, dia itu masih ada. Masa sih, gitu. Misalnya gitu ya. Yang kedua? Yang ketiga masuknya ke fase anger, marah. Tahu gitu aku nggak kasih sama dia. Tahu gitu aku nggak ajarin berenang. Nah, itu ada kemarahan yang umumnya ditujukan kepada diri sendiri. Nah, biasanya ini linier dengan perasaan rasa bersalah tadi. Lalu yang berikutnya biasanya setelah anger ini cukup paling lama anger ini, kemudian dia nanti masih fase ke bargaining. Dia coba pilah-pilah, kayaknya ini sudah jadi kenyataan, saya harus terima. Banyaknya narasi yang diberikan lingkungan dan sebagainya. Dia mulai bargain nih, saya harus accept atau tidak, saya harus tetap marah atau tidak. Sampai di titik puncak dia mengalami acceptance, menerima bahwa saya kehilangan putra saya. Dan ini tidak linear ya, ini bisa bolak-balik ya? Mungkin tidak kembali ke awal, tapi dia tidak mencapai puncak. Maju mundur. Iya, bisa dia stuck di fase itu, atau dia tidak mengalami satu fase. Ya, jadi misalnya dia tidak mengalami denial, dia langsung anger. Bisa saja begitu. Itu mengapa tidak semua orang juga akan mengalami itu. Ada yang seseorang yang bisa
dengan kematangan, dengan dukungan orang-orang sekitar bisa ke acceptance lebih cepat. Baik. Nah yang berikut ini kita lihat si pelakunya ya. Ini juga, ini kan kemarin kita perhatiin cuma Tamara. Coba kita lihat ekspresi pelakunya berikut ini videonya. Di sana rumah sana Pak. Sudah. Enggak, ada. Panggil dulu. Oh iya. Lengak, woy, lengak. Tangannya angkat dong, woy. Ekspresi menunduk itu salah satunya adalah upaya untuk menutupi rasa malu. Iya. Jadi ada rasa malu yang dia rasakan, ya. Ditangkap dan ada beberapa grooming gesture yang ditunjukkan, ya sebenarnya itu nggak perlu, itu menunjukkan bahwa dia bingung, saya mesti gimana, ini apa yang terjadi, saya harus apa langkah yang saya ambil, kira-kira itulah. Nah kalau kita perhatikan dengan rasa malu, sesungguhnya dia menyadari bahwa perbuatannya itu bukan perbuatan yang seharusnya, itu indikasi rasa malu. Tapi pada saat ditangkap ini baru bangun tidur ya itu ya? Ya, itu. Betul. Tapi di kantor polisi kan dia menunduk. Oh iya, Nah, itu tadi ya. Betul. Apakah malu karena perbuatannya atau malu itu diekspos ke publik atau malu karena dihadapkan pada banyak media, kita nggak tahu. Oke, itu menunduknya, itu gesture badannya ya. Tapi ekspresi mukanya tuh kayak pengen lihat ke bawah tuh ada gitu ya mukanya. Kayak gimana? Ya karena kalau dari beberapa cerita dari teman-temannya itu kan juga ada kemarin yang cerita bahwa sempat tidak mengaku bahwa pacarnya Tamara gitu, bahwa dia ini adalah pacarnya gitu. Terus tapi juga Tamara pernah cerita ada hubungannya yang apa sih istilahnya yang berkonflik begitu ya. Terus kemudian apalagi ya banyak hal sih gitu ya yang diceritakan. Termasuk bahwa waktu itu sempat tanya pada hari meninggalnya atau hari ke-7 siapa yang datang itu, saya tanya apakah ya ini hadir gitu. Ada yang mengatakan hadir, ada di hari Udah tangkap polisi? Belum ditangkap. Hari ke-7? Bukan hari ke-7. Itu hari ke-7 Jadi ada. pas aku datang dia nggak ada ya? Iya, nggak ada. Siapa yang kemarin cerita ya? Soraya ya? Siapa sih? Ya ada. Hah? Oh iya, gitu. Jadi ya mungkin itu. Jadi belum bisa dari data yang sekecil itu sedikit itu kita nggak bisa mengetahui lebih detail lah. Ya. Iya betul, karena ekspresi itu kan tidak harga berarti kalau mati, dia tahu gitu. dia malu, dia tahu rasa bersalah, berarti dia melakukan apapun itu dengan kesadaran ya artinya ya. Seyogianya begitu, harusnya begitu. Jadi bukan ada karena gangguan atau apa bukan ya? Gini ya, ada orang-orang yang mengalami satu, saya nggak sebut gangguan lah ya, perilaku agresivitas dan impulsivitas yang tidak terkendali. Nah, jadi kecenderungannya kalau dia misalnya teriritasi perasaannya, sebel, kecewa, marah atau apapun ya, tersinggung gitu, dia bisa dengan sekejap naik dorongannya kemudian melampiaskan kepada apapun. Nah dalam sekejap lagi dia bisa merasakan itu salah. Dan menyesal. Dan menyesal dan minta ampun. Dan begitu polanya berulang-ulang. Oke, baiklah. Nah sekarang kondisi Tamara seperti apa? Kita akan bahas. Mbak Joyce, terima kasih banyak atas informasinya. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi Musik.